Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita dan masih Allah limpahkan sampai dengan detik ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara amal yang utama yang sulit mencari tandingannya adalah sholawat. Maka kita berbanyak sholawat. Doa yang tidak akan ditolak itu sholawat. Karena kita bukan doa buat kita. Sholawat itu berdoa untuk Nabi. Nggak ada satupun sholawat yang ditolak. Ini rahasia kenapa sholawat menjadi amalan yang luar biasa. Kalau doa mungkin nggak diterima. Ya kan? Doa kita mungkin ditolak karena dosa kita. Tapi sholawat itu nggak akan ditolak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nggak minta buat kita, minta buat Rasulullah. Maka itu salah satu kelebihan sholawat dibandingkan istighfar, dibandingkan tahlil, tahmid, doa itu. Karena sholawat tidak akan pernah ditolak. Karena kita minta bukan buat kita. Itu salah satunya. Maka kalau ditanya, bagusan mana? Baca salat atau istighfar? Dua-duanya bagus. Kalau harus dipilihkan, salawat. Karena nggak akan ditolak. Istighfar mungkin ditolak karena kita masih ngulangi dosa. Salawat ya, tetap akan diterima walaupun siapapun yang berdoa. Itu dari satu sisi. Yang kedua, Allah SWT berfirman, Man shalla alayya, Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan balas dengan salawat 10 kali. Yang ketiga, salawat itu satu-satunya ibadah yang cara Allah memerintahkannya dengan mencontohkan dulu. Salat, Allah tidak sebutkan, aku salat, tidak. Zakat, Allah disebutkan, aku berzakat, tidak. Haji, bahkan jihad yang paling tinggi tidak sebutkan aku berjihad. Tapi sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dicontohin dulu, sesungguhnya, pakai sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya ibadah yang Allah juga melakukannya dan mencontohkannya. Itu. Ya, ini agak keluar dari bahasan, tapi mudah-mudahan dengan begitu kita banyak bersolawat. Ya. Karena sekarang ini banyak orang solawatan. Nah, jangan sampai kita yang tidak maulidan itu benci solawatan, tapi juga nggak pernah baca solawat. Nggak suka solawatan karena alasannya 1, 2, 3 dan sebagainya, tapi juga nggak pernah baca solawat. Nah, gitu. Jadi solawat dalam keadaan apapun diterima. Karena itu doa buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasanya.
Maka ini saya perlu sampaikan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wala wal bara itu sungguhnya sesuatu yang pertama kali dilakukan oleh seseorang kalau dia mau disebut muslim. Al-wala itu artinya kecintaan, kepatuhan, ketundukan, kerinduan, ketergantungan, loyalitas. Nah, loyalitas. Hanya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Al-wala. Lalu al-bara itu antitesa dari loyalitas. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, menyembah Allah, belum cukup kalau dia masih menyembah yang lain. Maka baru disebut menyembah Allah kalau sudah tidak menyembah yang lain. Nah, tidak ada Tuhan, belum cukup selain Allah. Jadi harus menafikan seluruhnya selain Allah. Itu makna wala wal bara. Jadi ini bukan konsep ekstrim, bukan. Ini konsep dasar seorang muslim ketika dia mengatakan la ilaha itu wala, illallah itu adalah bara, kecuali Allah, yang lain dinafikan. Ya. Maka baru sempurna. Sehingga kalau kita tidak paham konsep al-wala wal bara, maka justru dipertanyakan. Sehingga orang yang ngomong semua agama baik itu nggak paham al-wala wal bara. Dia nggak yakin bahwa agamanya itu benar. Bahwa hanya Allah yang benar itu dia nggak yakin. Sehingga masih percaya bahwa konsep Yesus itu Tuhan itu benar. Karena dia meyakini bahwa semua agama benar. Maka Yesus pun juga Tuhan, itu benar. Konsep bahwa Wisnu, Siwa, sama Brahma itu Tuhan adalah benar. Nah, gugur awal wala wal baroknya. Maknanya gugur syahadatnya. Ya. Jadi ini konsep dasar, bukan konsep orang-orang radikal, bukan. Karena orang suka bilang kalau bahas wala wal barok itu ciri pengajian radikal. Bukan, tidak sama sekali. Ya, loyalitas. Nah, itu namanya al-wala. Al-bara itu berlepas diri. Berlepas diri dari beribadah selain Allah, kepada selain Allah. Berlepas diri dari ketergantungan kepada selain Allah. Maka itu harus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dari yang kecil sampai yang besar. Maka loyalitas kepada mukmin, loyalitas kepada produk-produk muslim itu bagian dari al-wala. Ada al-bara berarti berlepas diri. Nah, hari ini kita memang sangat sulit, maka kita akan bahas. 4 aspek utama al-wala, loyalitas kepada umat Islam pada kaum kafir sebagai dampak dari Ghazwul Fikri. Jadi loyalitas ini bukan tiba-tiba. Ketergantungan kita dengan ekonomi barat itu bukan tiba-tiba. Bahkan hari ini kita sudah masuk dalam debt trap. Jebakan utang. Sehingga semua kebijakan bisa diatur oleh pemberi utang. Minta ditangguhkan dengan syarat begini dan begitu. Minta ditambah utangnya dengan syarat begini. Itu sudah benar-benar sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Nah, itu waktunya panjang, bukan hanya setahun 2 tahun. Nah, ini semua adalah dampak dari Ghazwul Fikri. Kita lihat dulu Ghazwul Fikri. Tujuan Ghazwul Fikri yang pertama merusak akhlak. Lalu menghancurkan pola pikir. Melarutkan kepribadian. Nah, merusak akidah. Yang terakhir, loyal kepada musuh. Nah, jadi tujuannya itu pelan-pelan. Akhlaknya dulu dirusak. Akhlaknya rusak maka pola pikirnya ikut rusak. Kemudian dia nggak punya kepribadian. Bangga dengan kepribadian yang tidak islami, ya. Tidak tahu siapa yang harus jadi panutan, ya. Tidak paham tentang agamanya. Nah, kemudian apa? Akidahnya yang rusak. Kerusakan akidah itu bukan kemudian langsung murtad, tidak.
Ya. Nabi SAW sebutkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian pasti akan mengikuti tata cara, peradaban, pola pikir ya, orang-orang selain kalian, sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dubbin lattaba'tumuhum. Bahkan seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian bersegera untuk menyusul mereka. Lubang biawak itu ternyata salah satu sarang yang paling busuk baunya. Ya. Sarang hewan yang paling busuk itu diantaranya adalah lubang biawak. Itu pun kaum muslimin takut ketinggalan. Lattaba'tum, niscaya kalian segera untuk mengikuti. Saking takutnya ketinggalan mode, ketinggalan trends itu. Dan ini terjadi dengan kaum muslimin terutama generasi mudanya. Ya. Ini tahapannya dari mulai peleburan budaya, lalu bahasa mereka sebagai bahasa utama. Coba sekarang ya, dibuka kursus bahasa Arab gratis, itu nggak banyak yang berminat. Tapi bahasa Inggris bayar pun mau. Nah, ini bukan hal sederhana, bukan hal yang sederhana. Ketika kebanggaan untuk berbahasa Arab itu hilang, dan ini mulai muncul di Jazirah Arab, di negara-negara yang berbahasa Arab, caranya bukan dengan kepada bahasa Inggris. Bahasa fasih mulai ditinggalkan. Sehingga orang-orang itu nggak paham dengan bahasa fasih, mereka pahamnya dengan bahasa amiyah, bahasa pasaran. Nah, ini kecenderungannya sehingga mereka jauh dari pemahaman kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ilmu-ilmu syariah. Putus hubungan dengan saudara Islam, kejadian nggak ini? Kita tuh nggak ngerti sejarah kita, bahkan sejarah Islam di Indonesia sendiri juga kita tidak paham. Perjuangan para pahlawan pendahulu kita itu, ya kita hanya paham sesuai dengan yang dikehendaki oleh penjajah. Coba, kisah perjuangan pahlawan yang dibikinkan oleh penjajah kita. Sehingga Pangeran Diponegoro itu perang melawan Belanda karena patok tanah leluhurnya dicabuti. Kira-kira imannya Pangeran Diponegoro dengan kita ini kuatan siapa? Pangeran Diponegoro masa hanya patok dicabutin dia perang melawan Belanda? Kita aja kalau di perang atau demo alasannya jihad fisabilillah ya. Itu baru demo ke Monas. Alasannya apa? Jihad fisabilillah. Walaupun dengan jihad yang lebih indah. Tapi jelas alasannya jihad fisabilillah. Depan-depan dengan orang kafir kok alasannya patok tanah leluhur. Kenapa kok disebut begitu? Supaya umat Islam itu nggak paham bahwa itu adalah contoh jihad. Nah, sejarahnya dibikinkan oleh para penjajah. Ya jelas sejarah yang mendukung mereka. Nah, coba tolong sebutkan dalam sejarah perjuangan dari mulai Samudra Pasai sampai ke Maluku dan Papua, Sultan Babullah, Sultan Ternate dan Tidore, ya, Sultan Khairuddin. Ya, itu ada nggak disebutkan dalam buku-buku yang kita pelajari kata-kata jihad di situ? Nggak ada. Ya, kecuali Aceh itu pun hanya disebut hikayat perang Sabil, tidak dikupas. Padahal untuk mengupas rahasia ini Belanda harus mengirimkan Snokordronnya untuk belajar 10 tahun ke Arab untuk memahami apa sih rahasia kekuatan Aceh kok sulit ditaklukkan. Nah kita malah justru nggak pernah disebutkan untuk diajarkan kepada anak cucu kita. Padahal Belanda sendiri sampai hampir bangkrut. Kenapa VOC bangkrut? Karena habis biayanya untuk perang di Diponegoro. Ya. Seharusnya kita pelajari itu, kekuatan itu sampai membuat bangkrut sebuah negara.
Nah, tapi nggak digali sampai ke sana. Karena kalau digali sampai dalam, akhirnya umat paham. Inilah kekuatan al-wala wal bara. Sampai tingkat tertinggi apa? Berjuang melawan penjajah. Itu tingkat tertinggi dari al-wala wal bara. Nah, coba kalau dibahas al-wala wal bara dalam perang Diponegoro, kan hebat itu. Ya. Apa yang ditanamkan oleh Pangeran Diponegoro sehingga saya ingat beberapa pasukannya Pangeran Diponegoro itu ketika Pangeran Diponegoro tertangkap diberi tugas, kalian pulang tapi semua kalian tanam pohon sawo kalau nggak salah. Ya, untuk supaya anak cucu kalian ingat perjuangan ini. Jadi ada kode-kode rahasia. Ya. Itu kalau nggak salah pohon sawo. Jadi ada apa namanya beberapa supaya anak cucu kita ingat perjuangan kita. Nah itu hari ini kan tidak pernah disinggung-singgung. Belum lagi yang lain. Dan di seluruh bumi negeri ini ada darah para syuhada. Kalau orang para mujahid mengatakan damus syuhada'i nurun wa narun. Darah para syuhada itu cahaya dan api. Cahaya yang menerangi jalan para penerusnya, api yang membakar musuhnya. Segitu. Dan kita nggak bahas pertama sekali. Ya. Padahal ratusan ribu bahkan jutaan darah syuhada mengalir di setiap jengkal tanah negeri ini. Benar nggak? Dari Aceh sampai Papua itu ada darah syuhada di situ. Tapi nggak pernah dikupas sama sekali. Ya. Pernah ada seminar nasional tentang jihad fisabilillah. Padahal ini kan ruh yang menggerakkan semua pahlawan itu. Coba. Tidak ada nasionalisme, bayangkan. Ini kan sadar nggak kalau ini adalah bagian dari apa namanya mendegradasi jihad fisabilillah. Dan itu kita hafalkan dulu. Sebab kenapa perjuangan sebelum perjuangan kemerdekaan kalah terus, diantaranya tidak ada nasionalisme, bersifat kedaerahan, karena bersifat kedaerahan. Nah, ini saya lanjutkan. Mengadopsi sistem pendidikan mereka sudah pernah kita bahas. Ini inti dari kekalahan. Ya, dididik dengan cara mereka, dididik dengan konsep mereka. Itu fakta. Berpaling dari Quran Sunnah jelas. Seharusnya kalau konsep pendidikan kita ini pro dengan masyarakat muslim, dengan umat Islam, kelas 6 SD sudah hatam minimal Al-Quran. Diselipkan aja kan bisa. Di semua sekolah wajib membaca Al-Quran setelah zuhur sampai jam 1. Bisa kan? Atau belajar Al-Quran. Bisa. Di Brunei aja bisa. Di Brunei itu semua sekolah wajib mengajarkan pendidikan agama Islam. Walaupun sekolah Kristen. Semua sekolah, walaupun sekolah Kristen, murid perempuannya wajib roknya panjang. Kenapa mereka mau melakukan itu dan tidak mengatakan ini diskriminasi atau apa namanya pemaksaan? Karena mereka dicukupi oleh pemerintahnya, adil, semuanya gratis dan sebagainya. Sehingga masalahnya itu bukan masalah sara, bukan masalah apa namanya hal-hal yang di Indonesia ini, tapi soal keadilan. Ketika keadilan dan pemerataan diwujudkan, orang nggak akan protes. Ya. Itu saya lihat begitu. Sekolah Kristen semuanya. Nulisnya gimana? S, kaf, waw, lam, ha, ka, ya, ro, sin, ta, ya, nun. Sekolah Kristen baru ditulis. SEKO gitu. Harus lebih kecil. Seluruh fasilitas umum huruf Latin harus lebih kecil dari huruf Arab Jawi. Itu di Brunei. Silakan kalau nggak percaya, buka. Supaya apa? Orang jangan lupa dengan tulisan Arab Jawi. Arab Jawi, kita orang Jawa nggak bisa nulis. Namanya Arab Jawi, tapi orang Jawa nggak bisa nulis. Orang Kristen, Katolik, orang Cina
yang non-muslim di Brunei bisa nulis karena itu menjadi kewajiban. Loh, ini kan luar biasa. Kenapa? Konsep pendidikannya punya kebebasan untuk lebih dekat kepada Islam. Adopsi ideologi dan pemikiran Barat. Nah, akhirnya kan begitu. Semua diarahkan oleh Barat. Berulang-ulang saya sampaikan dan sampaikan lagi. Semua orang yang tidak pernah belajar ngaji pasti ketika ditanya siapakah penemu benua Amerika, akan jawabnya Christophorus Columbus. Lalu orang Indian dianggap apa? Ya, sudah ada bangsa Maya, ada peradaban Machu Picchu di Meksiko, Inka, itu kan sudah bikin piramid kan. Nah, mereka nggak dianggap manusia. Yang dianggap manusia adalah Christophorus Columbus yang menemukan benua Amerika. Yang tinggal di situ dianggap bukan manusia. Yang menemukan benua Australia, Abel Tasman, Kapten Cook, aborigin dianggap apa? Mungkin dalam catatan buku di Museum Belanda sana yang menemukan Indonesia. Kita ini nggak dianggap apa-apa. Nah, itu pelajaran yang kita baca dan kita hafalkan. Kalau jawabannya nggak begitu, salah. Nah, ini kan betul-betul kita sudah tidak punya al-wala yang jelas. Akhirnya pemikiran Baratlah sebagai tolak ukur. Kesetiaan dan ketergantungan. Nah, sekarang sudah kita lihat bagaimana kesetiaan kita kepada Barat dan pada musuh-musuh Allah. Nah, terakhir tunduk pada musuh. Inilah beberapa hal yang akan terjadi dari Ghazwul Fikri. Nah, ketundukan inilah hilangnya wala kepada kaum muslimin. Ya. Ada 4 aspek loyalitas umat Islam kepada kaum kafir yang hari ini terjadi. Yang pertama aspek ekonomi. Ya. Karena ekonomi itu berkaitan dengan hajat hidup manusia. Kalau sudah berkaitan dengan hajat hidup itu sudah. Air, tanah air Indonesia, tanahku beli, tanahnya nyewa, airnya beli. Ini tanah airku Indonesia, tanahnya ngontrak, airnya beli. Masya Allah, ngeri kita ini. Tanahnya ngontrak, airnya beli, ya. Nah. Minyaknya dikontrakin, ya, dijual ke Singapura, kita beli dari Singapura. Diambil dari tanah kita, dijual ke bangsa lain, kemudian kita beli dari bangsa lain. Ngeri. Ya. Bapak-bapak pasti merasakan bagaimana Pertalite hari ini kualitasnya sangat jauh. Baru sekarang ini, ya. 1 liter hanya buat 6 kilo. Saya coba beberapa kali beli 25 liter, 250.000. Buat Magelang Solo hanya 75 kilo itu habis. Saya hitung 1:6 coba. Naik Wrangler aja, naik Jeep. Coba, kalau ada kecintaan pada rakyat jangan ditipu deh. Sudah harganya dinaikin, kualitasnya diturunin. Coba. Dan itu seluruh negeri. Coba. Coba. Salah satu bukti cinta itu mau berkorban untuk yang dicintai. Ngaku cinta wong cilik kok wong ciliknya diperes. Wong licik namanya ini. Bukti wong licik. Ngaku suka wong cilik itu. Wong roket jadi tekor. Janjinya September meroket kan. Rupanya dia pakai bahasa kebalikan. Roket itu dibalik jadi tekor. Ya. Cilik jadi licik. Nah. Aspek kedua politik. Karena politik ini yang mengatur tata
aturan kenegaraan sampai pada hal-hal yang paling kecil, perundang-undangan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat hari ini kemerdekaan itu hanya semu, karena semua aspek ini dikuasai oleh asing dan asing. Sayangnya yang dulu slogannya anti asing dan asing sampai gebrak-gebrak meja, sekarang udah gabung. Aspek pendidikan ini aspek yang paling penting karena dia membentuk karakter bangsa. Membentuk karakter bangsa, pola pikir bangsa. Lalu yang terakhir hubungan sosial. Ini 4 aspek di mana loyalitas kaum muslimin justru kepada orang-orang kafir. Kita bisa rasakan ya, bagaimana ekonomi kita diatur dengan ekonomi ribawi. Bagaimana politik kita diatur dengan politik yang bukan islami. Pendidikan kita dikonsep dengan pendidikan model barat. Nah, hubungan sosial pun hampir kemudian tinggal hubungan sosial nih yang masih cukup lumayan. Belum seperti yang terjadi di barat. Ya. Saya pernah tinggal di negara dengan konsep barat di Australia 20 tahun yang lalu, ngelihat apa yang terjadi di sana itu baru mulai di sini. Ya, sama tetangga sudah nggak kenal, kemudian ketemunya cuma di gerbang, say hello, itu sudah mulai nampak. Anak mudanya nggak paham Islam, itu sudah mulai nampak. Ya. Gaya hidupnya, ya. Yang namanya westernisasi atau tagrib itu sudah benar-benar parah. Bagaimana tidak, karena sekarang Jazirah Arab, Mekah Madinah yang menjadi tolak ukur keimanan hari ini itu sudah sangat berubah dengan adanya kebijakan pemerintah Saudi. Ya. Itu benteng terakhir kalau istilah kita. Itu pun sudah mulai runtuh, rontok sudah. Loyalitas dalam aspek ekonomi. Ini kita bahas. Pertama, penerapan sistem ribawi, gharar dan maisir. Nah, penerapan ekonomi liberal untuk melanggengkan neokolonialisme atau penjajahan gaya baru. Jadi penjajahan gaya lama itu musuhnya datang ke negeri kita, penjajahan gaya baru musuhnya di luar, tapi masih pegang remote. Nah, remote-nya masih kita pegang. Nah, yang gerak robot-robotnya. Ya. Perampokan aset dan sumber daya alam, ketergantungan kepada barat. Ya. Kenapa kok sumber daya alam kita ini tidak bisa lepas dari mereka? Karena teknologinya kita nggak ada. Teknologi dipegang mereka semuanya. Nah, yang pinter tuh Cina. Semua teknologi yang diizinkan ke Cina harus boleh diambil alih teknologi. Sehingga banyak produk Cina itu teknologinya dari luar, dan itu diizinkan. Nah, kita nggak punya kebijakan seperti itu, sehingga bagi hasil itu cuma sisa hasil hasil dari bagi-bagi, baru. Nah, kalau 90 banding 10 itu kan bukan bagi hasil itu. Yang 90 buat Amerika, yang 10 buat Indonesia. Itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun coba. Dan kita udah seneng, merasa sudah luar biasa. Nah. Makanya tidur di atas minyak, di atas emas, tapi rakyatnya pakai koteka. Kenyataan loh ini. Rakyatnya pakai koteka, ketika mereka menambang di aliran sungai sisa limbah dari Freeport ditangkap karena disebut penambangan ilegal, ya, di tanahnya sendiri. Pantas kalau mereka marah. Ya. Pemiskinan sistematis
babu di rumah sendiri. Kenapa kita ini sekarang kok menjadi babu di rumah sendiri? Ya karena konsep pendidikan kita yang mencetak para buruh. Kenapa enggak sekolah? Kenapa kok sekolah tinggi? Biar dapat kerja, ya enggak? Biar mudah cari kerja. Ya, padahal pengangguran paling banyak itu sarjana. Coba baca. Pengangguran paling banyak itu S3 malahan. Ya. Dalam persentasenya. Ya. Pengangguran semakin tinggi degree-nya, itu semakin tidak mau kerja sembarangan. Sementara lapangan kerja nggak ada. Akhirnya orang yang nggak lulus SD itu yang paling banyak terserap pekerjaannya. Karena dia mau jadi tukang sapu, mau jadi loper koran, mau jadi apa saja, mau. Semakin tinggi, semakin nggak mau. Mau tapi fakultas ekonomi kerja di pabrik sepatu. Nah. Jadi sekolahnya nggak nyambung dengan kerjaannya. Itu fakta hari ini. Ijazah hanya untuk cari kerja. Saya bahas satu persatu. Penerapan sistem ribawi itu bentuk dari ketergantungan yang luar biasa kepada Barat. Kenapa? Ini kan haram, dilarang Allah. Kok malah justru menjadi sistem utama, sedangkan yang syar'i malah justru dijauhi. Gharar itu ada tipu-tipu, ada unsur menyembunyikan sesuatu, kayak diskon 70%, ada kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu gharar. Menyembunyikan sesuatu biar nggak ketahuan, trik itu gharar. Maka jangan ditulis ya, mangga 5.000 per kilo, pas datang yang ini, yang sono 15.000. Nah, itu gharar namanya itu. Itu bukan trik dagang, itu gharar, nggak boleh. Ya. Sering kan? Diskon 80%, rupanya sendal jepit. Yang lainnya harga biasa. Itu namanya gharar. Dan umat Islam tidak paham bahwa ini nggak boleh. Menyembunyikan cacat nggak boleh. Jadi ya apa adanya saja. Nggak usah disebutkan, tapi juga dengan disembunyikan. Ya ini adanya, itu boleh. Tapi kalau sengaja menyembunyikan dengan cara mempercantik supaya nggak kelihatan, itu nggak boleh. Itu namanya gharar. Nah, maisir itu judi atau ketidakpastian, gambling. Nah, gambling. Ini menjadi hal yang umum. Maka dalam prinsip Islam itu selain harus akadnya jelas, harus antaradin, saling ridho. Ridho itu kenapa? Karena pembeli mendapatkan hak penuh untuk tahu. Kalau namanya disegel, itu harus ada jaminan. Kalau rusak boleh dikembalikan. Disegel, kemudian barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, itu gharar. Disegel kan nggak boleh dibuka. Atau ditutup nggak boleh dibuka. Maka ketika itu harus berlaku khiyar syarti. Atau akad dengan jaminan, garansi. Kalau nggak boleh dicoba harus dengan garansi. Gitu, itu Islami. Kenapa? Kalau nggak begitu akan timbul tidak ridho. Pas kita beli ridho, pas pulang ke rumah jadi nggak ridho. Karena wah ini ditipu, ini rupanya yang dalamnya kotor atau dalamnya sudah rusak. Maka harusnya boleh dikembalikan. Nah, saya menjelaskan kayak gini pada seorang sarjana ekonomi. Bingung, antum sekolah di ekonomi syariah ya? Enggak, saya cuma mondok. Jadi yang saya pelajari di pondok itu mungkin S2 ekonomi syariah. Memang begitu, pelajaran tentang muamalah di pondok itu
kalau di Fakultas Ekonomi yang ekonomi syariah itu sampai S2, sampai detail sekali akadnya kok. Itu begitu pentingnya konsep ekonomi Islam sampai betul-betul detail. Itu dibahas dalam kitab fikih muamalat namanya. Nah, tapi hari ini sama sekali tidak dipakai. Nah, itu betul-betul ketergantungan kita dengan ekonomi barat. Yang kedua, penerapan ekonomi liberal. Ya, untuk melanggengkan neokolonialisme. Ya, karena ekonomi syariah itu jelas, itu asas keadilan di situ. Ya, adil itu tidak harus sama, tapi memberikan kenyamanan, hak yang masing-masing punya hak. Ya, sesuai dengan masing-masing posisinya. Nah, liberal itu yang kalau orang Jawa bilang asu gede menang kerai. Asu gede menang kerai gitu. Anjing yang gede itu menang berantemnya. Hukum rimba. Ya, yang kuat akan menang. Itu liberalisme begitu. Indonesia ini ekonominya liberal, tapi orang nggak boleh bebas ngomong. Ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya, rakyat ini hanya sebagai sapi perah. Kasus yang masalah BBM ini coba bisa kita lihat. Dibohongi berkali-kali, katanya Pertamax itu dulu waktu 12.500 itu sudah tidak ada subsidi. Nah sekarang mau naikkan katanya masih subsidi. Harga Pertalite aslinya 17.000. Nah, jadi bahkan dalam akadnya pun sebenarnya sudah banyak tipu-tipu ini. Horor. Ya. Dan yang melakukannya adalah pemangku kebijakan itu loh. Pemangku kebijakan melakukan horor dalam jual beli dengan rakyatnya. Ya. Perampokan aset dan sumber daya alam. Ini perang akhir zaman. Ya. Itu aset karena sudah habis. Yang disebut perang asimetris itu adalah perang dengan siapa yang menguasai sumber daya alam yang terbesar, dialah yang akan menang. Perang ekonomi. Makanya sekarang antara Cina dengan Amerika terjadi perang dingin diantaranya karena penguasaan aset-aset sumber daya alam. Dan itu Cina masif sekali dengan one road, one belt, one belt, one road. Obor ya, one belt, one road. Dari Afrika sampai ke Asia Timur mereka kuasai. Ya. Dan sudah terbukti Angola, Zimbabwe, Sri Lanka, ya. Dan Indonesia masuk di antara jebakan itu untuk dikuasai. Ya. Pemiskinan sistematis, suruh ngaku miskin dan bangga, BLT. Yang nggak ngaku miskin nggak dapat BLT kan? Coba. Padahal itu doa tiap hari, aku berlindung dari kefakiran, tapi aku fakir. Kalau nggak ngaku fakir nggak dapat BLT itu. Gimana ini? Tiap hari berdoa, aku berlindung dari kefakiran, tapi aku harus ngaku fakir. Kalau nggak fakir nggak dapat BLT. Nah, sudah mentalitasnya dididik jadi orang fakir. Suruh ngaku fakir. Nah. Aspek politik, digantinya sistem syariah Islam dengan konsep barat. Jahiliyah modern. Jahiliyah modern. Nah, kenapa jahiliyah? Ya karena jauh dari Islam. Jangan disangka bahwa jahiliyah itu berarti bodoh karena nggak bisa baca tulis. Ya. Nggak ngerti konsep. Orang-orang Arab itu peradabannya tinggi. Banyak sekali. Kita lihat bagaimana bangsa-bangsa para nabi itu peradabannya saya tinggi. Pernah saya sampaikan mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Coba sekarang ini kita download itu pakai buffering. Ada nggak GoFood makanannya keluar dari
Dari apa ini bisa di print nanti jadi nasi goreng gitu ya. Sudah ada nggak teknologi itu? Ya, dikirim lewat komputer dalam bentuk. Nah, di zaman Nabi Sulaiman itu singgasana Ratu Bilqis dipindah dari Yaman ke Syam hanya sekedip mata, tanpa buffering, tanpa di zip. Ya, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkannya sebelum matamu berkedip. Ya. Teknologi apa coba? Dan itu yang dikatakan qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Saya bacakan ayatnya. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ketika Nabi Sulaiman berkata, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu? Qala ifritun, berkatalah Ifrit namanya, dari bangsa jin. Aku bisa mendatangkannya kepadamu, ke hadapanmu, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Itu sudah super luar biasa. Ya. Tanpa zip, kalau tanpa buffering, nggak perlu muter-muter dulu ya. Rupanya itu masih kalah cepat. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seseorang yang memiliki ilmu tentang Alkitab, tentang Taurat. Berarti manusia ini, ulama, waliullah. Aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum matamu berkedip. Selesai ngomong, langsung muncul. Teknologi apa yang bisa membuat seperti itu? Ya. Itu tanpa buffering, tanpa di zip. Nah, kalau sekarang bisa kayak gitu, wah, Masya Allah. Ya. Jadi bukan berarti zaman dulu itu nggak punya teknologi. Coba dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 99 al 100 tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, membuat dinding dari besi yang dibakar, ya, ditumpuk antara gunung dengan gunung, dicor pakai tembaga mendidih. Coba, sekarang bikin jalan tol aja tiap hari diperbaiki, ya, bikin jembatan ambruk. Itu teknologi apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi, ya, dijelaskan itu. Jadi jahiliyah adalah karena konsepnya tidak sesuai dengan aturan Allah SWT. Ini dijadikan di hampir seluruh negeri kaum muslimin. Sehingga syariat Islam bahkan dianggap sebagai pelanggaran pidana. Orang yang menerapkan syariat Islam di Indonesia ini disidang karena tindakannya. Contohnya Syekh Puji. Syekh Puji itu orang Magelang sana. Memang kaya raya, Masya Allah. Ya. Mobilnya belasan, mobil mewah itu, orang nyentrik itu. Ya, Syekh Puji ini disidang dan dihukum karena tuduhannya apa? Menikah dengan, ya, anak di bawah umur. Jadi kalau Nabi SAW itu hidup di zaman ini, beliau dipenjara karena menikah dengan anak di bawah umur. Aisyah radhiyallahu anha. Yang dipidana itu bukan Syekh Pujinya sebenarnya, tapi syariatnya. Kan kesalahannya karena menikah dengan anak di bawah umur. Itu. Padahal syariat Islam membolehkan. Sementara yang zina tidak dipidana. Coba, hukum apa ini? Orang yang zina suka sama suka tidak dipidana. Orang yang menikah suka sama suka, ya, bahkan mungkin suka sekali sama suka sekali. Ya, yang satu seneng karena muda dan cantik, yang satu seneng karena kaya raya, kan berarti bukan cuma suka sekali dengan suka sekali, halal menurut Islam, dipidana dan dipenjara. Coba. Nah, ini hukum seperti itu, ya. Mengangkat penguasa boneka untuk dijadikan sebagai alat proxy war. Nah, berkali-kali saya sampaikan kekalahan kaum muslimin karena kaum munafik di dalamnya. Nah,
Dan orang-orang munafik itu hari ini jadi para jenderal, jadi para menteri. Ya. Kalau menteri kan banyak, kalau presiden kan cuma satu, nanti saya kena delik. Kalau menteri kan saya nggak nunjuk, kalau presiden kan nanti nunjuk, presidennya nggak tahu deh. Ya. Itu adalah orang-orang yang munafik. Nah, sepanjang sejarah, munafikin adalah pintu masuk untuk mengalahkan kaum muslimin. Itu dari zaman Nabi sampai dengan hari ini. Konsep itu tidak akan berubah. Karena ini sunnatullah. Ya, konsep Allah. Runtuhnya Baghdad karena kaum munafik. Direbutnya Palestina karena kaum munafik. Ya. Bahkan hampir terbunuhnya Nabi SAW juga karena orang munafik. Ngaku Islam. Nabi kena racun juga begitu. Itu semua adalah kaum munafik. Maka hanya beda namanya. Kalau sekarang munafik itu proxy war. Tapi aslinya ini munafik. Gitu. Orang yang mau dijadikan alat untuk kepentingan asing. Ya. Penerapan sekularisme dan pemberangusan gerakan Islam pro syariah. Ya. Agama harus dijauhkan dari politik, itu sekularisme. Padahal politik itu yang nanti akan mengatur kehidupan. Maka ketika yang mengatur kehidupan dijauhkan dari Islam, yang terjadi adalah masyarakat yang tidak paham Islam. Ya. Pecah belah antar umat Islam dengan strategi belah bambu. Ini sudah terjadi. Pernah saya bahas di sini, yaitu bagaimana konsep Rand Corporation yang memecah Islam menjadi 4. Radikal, moderat, tradisional, liberal. Nah, 4 ini harus diadu. Nah, maka kita harus paham hari ini. Nggak usah lagi kita utik-utik apa itu hukum maulid, kalau hanya akan menyakitkan saudara kita. Ya. Sudahlah kita hormati. Ya. Karena masih banyak hal yang harus kita bahas. Bukan berarti ini tidak menegakkan sunnah, tidak. Karena banyak prioritas yang harus kita utamakan. Ya. Itu. Hal-hal yang seperti itu akan selalu digoreng terus. Agar umat sibuk ngurus kayak begitu terus. Ya betul yang namanya hak itu hak, batil itu batil. Tetapi kita coba pahami. Ya. Saya tertarik dengan seorang Habib dengan bahasa yang sangat sederhana. Ya. Mangga halal apa haram? Halal. Pepaya halal apa haram? Halal. Timun halal apa haram? Halal. Ya. Gula Jawa halal apa haram? Cabai halal apa haram? Ya. Rujak halal apa haram? Nah, disatukan jadi rujak. Ya. Berarti halal ya? Nah, baca Quran halal apa haram? Baca salawat halal apa haram? Ngumpul-ngumpul halal apa haram? Maulid halal apa haram? Nah. Itu kan saya tidak bermaksud menjadikan ini sebagai dalil, tapi bagaimana mungkin orang yang logikanya seperti itu kemudian kita balik, maka sudah hormati mereka. Ya, itu. Ini kan logika yang sangat sederhana yang akhirnya nah, maka sudah kita nggak usah berantem di sini deh. Nah, ya. Jangan sampai kita itu nggak suka sholawatan tapi juga nggak pernah baca sholawat. Nah, ngeri kalau udah kayak gitu kan. Nah, maka ini kan bulan Maulid sudah kita hormati mereka. Ya. Kita yakini apa yang kita yakini, kita hormati apa yang diyakini orang lain. Ya. Karena bisa jadi ya, Allah memandang dari aspek yang lain yang membuat mereka sama-sama ketemu nanti kita di surga. Nah, itu yang paling penting ya. Karena kehidupan kita ini bukan hanya soal maulid dan soal kunut saja. Masih banyak kehidupan yang lain yang sama dengan saudara kita sama muslim. Kiblat kita masih sama, Quran kita masih sama, Nabi kita masih sama, semuanya sama. Yang beda cuma sedikit. Tapi kalau yang beda itu ditaruh di depan mata, maka jadi semuanya kayak beda. Ya.
Ini strategi untuk membuat walak kita kepada barat semakin kuat. Nah, saya langsung saja kepada ekonomi karena waktunya sudah cukup. Nah, ini bagaimana upaya kita baroah. Berlepas diri dari barat dari aspek ekonomi. Yang pertama, stop riba. Gharar dan maisir dalam semua aspek kehidupan. Karena ternyata riba dan gharar maisir itu tidak hanya di bank saja, asuransi pun begitu. Asuransi itu kalau konsepnya konvensional itu maisir. Kenapa? Kita bayar asuransi takut kalau nanti celaka. Kalau kecelakaan dapat klaim. Kalau nggak kecelakaan duitnya hilang. Sebenarnya itu bisa diluruskan menjadi syariah. Asal akadnya benar. Gini, saya niat untuk membantu saudara-saudara kita dan saya juga ingin dibantu, kita bareng-bareng. Bayar 100.000, kalau saya sakit, ya, tolong dibantu dengan uang ini. Tapi kalau saya nggak sakit, saya ikhlas uang ini buat bantu orang lain. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Tetapi kalau kemudian, kalau saya sakit, saya di cover semuanya. Kalau saya nggak sakit, duit saya hilang, itu sama dengan naruh di roulette itu. Nah. Ya, kalau dapat gede, kalau nggak dapat duitnya hilang. Itu asuransi konvensional seperti itu. Maka ada istilah takaful. Memang tidak sebesar yang asuransi konvensional klaimnya. Ya karena memang gamblingnya nggak seperti. Jadi takaful itu sesuai dengan duit yang terkumpul. Dibagi dengan orang yang sakit. Kalau asuransi konvensional kan enggak. Ya. 1.000.000 orang yang ikut asuransi, yang sakit cuma 1, yang untung asuransinya. Ya. Kalau yang sakit 100, yang untung asuransinya rugi, kan gitu. Ya kan? Kalau pas yang klaim banyak asuransinya rugi, kalau yang klaim sedikit asuransinya untung. Nah, itu konsepnya kayak bandar judi. Kalau yang narik banyak, bandar judi buntung. Kalau banyak yang nggak narik, dia untung. Nah, itu sama kayak togel begitu. Nah. Dan ini diterapkan di seluruh negeri. Setiap yang punya SIM itu berarti ikut asuransi gharar. Ya, darurat. Ini darurat, itu darurat kok banyak banget. Darurat kok banyak banget, tapi ya memang begitulah kita. Ya, darurat. Ini harus kita sadari sehingga kita semakin banyak minta ampun kepada Allah SWT. Karena ini tanda akhir zaman. Tidak akan terlepas. Ya. Lam yada mu'minan illa latamathu. Tidak ada satupun orang mukmin kecuali kena tamparannya. Ya, kena tamparannya itu kena semua. Nggak kena kiri, kena kanannya. Nggak kena kiri kanan, kena depan dan belakang. Nah, ya. Tapi kalau bisa, ya pelan-pelan kita mulai bergeser pada yang syar'i, ya, gitu. Yang kedua, profesionalisme, kejujuran dan amanah dalam muamalah. Modal terbesar umat itu adalah amanah. Nabinya dikenal sebagai Al-Amin. Nah, sayangnya kita justru ketika urusan duit susah membedakan antara orang yang paham Islam dengan yang nggak paham. Manajemennya manajemen afwan. Nah, afwan. Nah, harusnya tidak begitu. Harusnya semakin profesional, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, surat Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang beriman, tepatilah janji dan akad-akad kalian. Ya, tepatilah. Nah, ekonomi ribawi, ekonomi gharar itu
selalu ngambil celah kelengahan. Bagaimana caranya agar mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, prinsip Islam tidak begitu. Ya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba, manakala hamba itu menolong saudaranya. Itu prinsipnya. Sehingga pembeli tidak bermaksud untuk ngambil keuntungan terlalu besar, penjual juga demikian tidak mau bermaksud ngambil keuntungan yang terlalu besar. Semuanya saling tolong menolong. Barang siapa yang memudahkan saudaranya di dunia, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Itu prinsipnya. Ada lagi satu, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang sama. Sehingga kita nggak khawatir. Ya. Makna keuntungan bukan hanya dihitung dari rupiah yang kita kumpulkan. Dapat saudara baru itu sudah keuntungan. Nah gitu. Banyak nilai ukhrawi yang kita pikirkan dari bisnis kita. Sementara hari ini kebanyakan hanya materi saja. Karena prinsip-prinsip Islam tidak dipenuhi. Amanahnya itu kejujuran, kemudian saling tolong menolong. Nah, utamakan muamalah dengan sesama muslim. Nah, ini ada pesan sponsor ini. Nah, ada kisah disampaikan oleh Dr. Nawaf Takruri dalam buku Al-Jihad bil Mal, jihad dengan harta. Beliau menyebutkan ada seorang Palestina muslim kerja di toko orang Yahudi. Dia tiap hari atau tiap minggu disuruh belanja kulaan di sebuah toko yang agak jauh dari tokonya. Seorang pembantu yang kerja di tempat orang Yahudi. Dia tiap hari belanja oleh majikannya, kamu kalau belanja ke sana. Nah, dia belanja di tempat yang agak jauh. Tiap hari begitu. Nah, suatu hari dia ada toko orang Arab yang jual di situ lebih murah. Barang-barang yang sama tapi harganya lebih murah. Nah, si pembantu ini beli ke toko itu. Dia dengan senang hati pengen nunjukkan, Pak, ini lebih murah. Nah, akhirnya ketika pulang ada kembalian. Loh, kok ada kembalian? Ini lebih murah, Pak. Tokonya lebih dekat lagi. Siapa yang punya? Itu di situ. Ada orang Arab yang jualan. Jangan, besok lagi beli di sana. Loh, tapi ini lebih murah. Enggak. Beli di tempat Yahudi. Lebih mahal enggak apa-apa. Karena dia Yahudi. Jangan beli di tempat Arab. Walaupun lebih murah. Nah, bisa enggak kita kayak begini nih? Beli di tempat kaum muslimin, ya, di tempat ini karena lebih murah. Nah, yang jual harus jujur, amanah dan profesional. Kualitas jangan kalah. Pelayanan jangan sampai kalah. Nah, itu. Kenapa kemudian Yahudi itu sangat kuat? Karena prinsip ini. Bayangkan tahun 1909 mereka ngumpulin duit sampai 400 triliun untuk nyuap Sultan Abdul Hamid agar diizinkan ziarah ke Palestina. Itu. Dikumpulin itu duit. Infak fisabilillah taghut. Iya kan? Infak fisabilillah taghut itu. Bukan fisabilillah, fisabilillah taghut. Setan. Loh, ini dijadikan contoh loh. Bagaimana Yahudi itu dengan sifat dasarnya yang pelit, tapi mereka bisa ngumpulin duit untuk balik ke Palestina. Dan hari ini bank-bank dunia itu yang menguasai adalah orang Yahudi. Nah, maka Syekh Nawaf Takruri mencontohkan bagaimana loyalitas ekonomi itu ada dalam komunitas Yahudi.
Mahal nggak apa-apa, yang penting Yahudi. Nah kalau itu kita bisa lakukan, ya, bukan tidak mungkin. Theodor Herzl tahun 1897 mencanangkan 50 tahun yang akan datang harus sudah berdiri negara Israel di Palestina. 1897. 1948 terwujud. Berapa tahun? 50 tahun 3 bulan. Cuma meleset 3 bulan. Mereka punya komitmen itu. Ya. Bahkan mereka rela tinggalkan Eropa, pindah ke Argentina, Peru, Chili untuk membuka perkebunan-perkebunan yang nanti buat balik ke Palestina. Itulah sebabnya banyak orang Yahudi di Amerika Latin. Karena mereka migrasi. Dari Eropa migrasi ke Amerika Utara dengan tujuan ngumpulin duit untuk balik ke Palestina. Itu mereka bisa. Kaum muslimin nggak mampu kayak begini. Nah, maka kita harus mampu ini ya. Ya, beli di toko muslim. Ya. Tidak semua nggak apa-apa, yang penting semua punya komitmen. Apa yang ada di toko muslim, beli di situ. Apalagi kita sudah punya, ya, Ukhuwah Mart. Ini yang endorse kajian ini Ukhuwah Mart. Maksimalkan potensi ziswaf dan baitul masjid. Ini penting sekali. Kalau bisa di berbagai masjid itu baitul mal difungsikan. Kas kosong nggak apa-apa, tapi manfaatnya lebih besar. Kenapa? Karena orang yang berinfak itu pengen segera bermanfaat. Maka kemudian kalau dibikin baitul mal di al-ukhuwah, kemudian membantu untuk ekonomi jamaah luar biasa. Tapi jamaahnya juga harus disiplin. Gitu. Jadi jangan manajemen afwan tadi. Mentang-mentang ikhwan manajemennya afwan. Nah. Maka kalau bisa begitu luar biasa. Butuh modal ke baitul mal. Butuh modal ke baitul mal. Butuh biaya pengobatan ke baitul mal. Subhanallah. Fungsi masjid tidak hanya untuk sholat, tapi juga untuk mengcover. Ya. Ini karya nyata menghindarkan dari ketergantungan kepada barat, ya, kepada ekonomi ribawi. Nah, ada solusinya. Ya. Karena begitu ada cahaya walaupun kecil, gelap akan hilang. Karena kegelapan itu tidak ada eksistensinya. Nah, gelap itu kenapa? Karena hilangnya cahaya. Coba deh matiin, langsung gelap. Jadi gelap itu enggak ada ketika cahaya muncul. Nah, jadi yang muncul itu cahaya, yang hilang itu cahaya. Gelapnya itu sebenarnya enggak ada eksistensinya. Maka ketika kita membuat sedikit saja cahaya, kemudian satu orang semua membuat cahaya, insya Allah. Ya. 300 kepala ini bersama-sama berniat, ayo kita bikin baitul mal yang kuat di Masjid Al-Ukhuwah. Insya Allah. Ya. Bikin baitul mal, belajar pada mereka yang ekspor untuk baitul mal. Insya Allah bisa. Nanti akan terasa bagaimana masjid ini menjadi pusat detak jantung kaum muslimin. Ya, ekonominya, nanti kesehatannya, ya, UKM, usaha kesehatan masjid. Ya, dokternya tinggal dihubungi, dikasih jadwalnya, bisa. Dan itu dulu dilakukan Rasulullah SAW. Orang berobat ke masjid, nuntut ilmu di masjid, sholat di masjid, latihan perang di masjid, nerima tamu kenegaraan di masjid. Jadi nanti Pak RT-nya ketua DKM, oh Pak RW ya, Pak RW-nya. Jadi Pak RW nanti ya. Jadi denyut jantung kehidupan kaum muslimin itu di masjid. Bayangkan kalau kemudian, dan itu yang terjadi di Palestina. Kenapa kemudian gerakan Islam di Palestina luar biasa? Itu karena masjid difungsikan sebagai penggerak ekonomi
umat, penggerak politik umat, penggerak semuanya berawal dari masjid. Nah, hari ini masjid dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin hanya untuk sholat saja. Padahal salah satu kekhususan umat Muhammad adalah aku jadikan untuk kalian, kata Allah, bumi sebagai tempat sujud. Ju'ilat alayya al-ardo masjidan. Nabi mengatakan salah satu keistimewaan umat Muhammad SAW adalah seluruh bumi ini boleh untuk sujud asalkan suci. Jadi aslinya sebenarnya sholat itu bisa di mana-mana saja. Ya, cuma kita merasa kurang nyaman saja. Padahal boleh sholat di depan mall, boleh. Yang penting ngadep kiblat dan suci. Ya. Boikot minimal salah satu produk kafir. Ya. Kalau nggak bisa A, B. Ya. Jadi boikot ini sangat efektif, walaupun tidak semuanya. Ya. Mungkin handphonenya masih produk non-muslim, tetapi minumannya sudah produk muslim. Jadi punya komitmen itu. Semakin banyak kita beralih, semakin kuat walak kita, semakin kuat baroah kita dari produk non-muslim. Kalau bilang non-muslim kayaknya lebih lembut ya. Padahal sama. Nah, ini akibat perang narasi ya, kalau bilang kafir itu kayak keras. Kafir itu bahasa Al-Quran. Ya sudah pakai non-muslim aja biar yang kita itu dari dulu dilatih untuk bilang baroah kepada kafir itu yang kuat. Semakin dilembutkan semakin baroahnya menjadi lemah kan gitu ya. Kita lagi bahas al-barok kok bahasanya dilembutin ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Non-muslim itu juga istilah Islam. Non-muslim juga udah istilah Islam. Istilah Islam. Agak dilembutkan tapi esensinya sama. Esensinya sama. Di hadapan Allah sama. Non-muslim itu berarti kafir. Upaya-upaya nyata sikap baro'ah berlepas diri dari kaum kafir dalam aspek politik. Terapkan Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan secara bertahap sesuai kemampuan. Kafah itu tidak harus kemudian 100%. Rasulullah SAW ketika masih di Mekah itu Al-Quran diturunkan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Baru ya ayyuhalladzina amanu ketika sudah di Madinah. Karena butuh fase 13 tahun. Ya. Nabi 10 tahun Nabi tidak diperintahkan tentang kewajiban-kewajiban selain bertauhid. Baru tahun ke-10 ada perintah sholat. Baru tahun ke-10 perintah sholat. Ya. Perintah haji justru jauh lebih lama lagi setelah di Madinah. Menjelang beliau wafat baru beliau haji. Ya. Adapun haji sebelumnya itu ya haji seperti cara Nabi Ibrahim. Ya. Nah, bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah tentang surga dan neraka. Kemudian setelah umat Islam kuat, barulah muncul turun ayat halal dan haram. Ini poinnya. Seandainya yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah janganlah kalian minum khamr, maka orang Arab selamanya tidak akan pernah meninggalkan khamr. Seandainya yang awal-awal diturunkan janganlah kalian berzina, maka orang Arab tidak akan pernah meninggalkan zina. Rawahu Muslim. Itu Ummul Mukminin mengatakan demikian.
tahapan penerapan syariah di zaman Nabi pun butuh waktu yang tidak sebentar. Ya. Mengingat di Mekah itu masih bercampur antara yang kafir dengan yang muslim. Nah, selanjutnya, diharamkannya khamr itu tidak langsung haram, tidak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, tentang minuman keras, wal maisir dan judi. Qul, katakanlah Muhammad, ini jawabannya. Fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalam khamr dan judi ada dosa yang besar dan ada manfaat yang banyak loh. Ini jawaban Quran loh ya ini. Ketika orang mulai bertanya, hukumnya minum khamr gimana ya Rasulullah? Jawabannya, katakanlah Muhammad, di dalam khamr dan judi ada dosa yang besar, ada keburukan yang banyak, tapi juga ada manfaat yang banyak. Wa itsmuhuma, tetapi bahaya dan dosanya akbaru min naf'ihima, lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib syahid di perang Uhud dan beliau malamnya masih minum khamr. Karena belum dilarang. Ya. Ayat itu turun untuk menjelaskan, maka pikirkan ya, manfaat dan madarat. Mana yang banyak manfaatnya, mana yang banyak madaratnya. Tapi belum diharamkan. Masih banyak yang minum khamr karena ini tradisi. Kayak minum kopi, saking minum teh, ngaji pun masih sediain teh kan. Coba kalau tiba-tiba teh haram, orang mau apa-apaan teh haram. Karena posisi khamr waktu itu sama kayak teh. Ya. Ngaji kok langsung belum ngomong tuh, wahai kaum muslimin, wahai manusia, teh itu haram. Kaget semua. Ya. Jadi Nabi tidak bahas itu dulu, Allah tidak singgung itu dulu, ini tradisi mereka, nanti dulu. Kuatkan dulu instrumennya, imannya dulu. Dikuatkan iman, sehingga nanti ketika diperintah dan dilarang mereka siap. Nah itu, dikuatkan iman supaya ketika nanti ada perintah siap, ketika ada larangan siap. Nah, bertambahlah keimanan kaum muslimin, mereka terbukti dengan ketaatan mereka pada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian ada peristiwa. Seorang sahabat jadi imam. Ya. Rupanya dia mabuk. Baca surat Al-Kafirun. Nah, muter-muter. Sadar aja muter-muter. Ya. Apalagi mabuk kan. Nah, itu. La a'budu wa la a'budunya muter-muter terus. Nggak selesai-selesai ya. Nah, rupanya dia mabuk. Nah, turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Jadi kalau waktu salat datang jangan mabuk, gitu. Bentar lagi kamu salat. La taqrabus salata wa antum sukara. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Nah, sejak itu mulai geser mabuknya pada Isya. Karena kok pagi-pagi kan mau kerja, ya kan? Pada zuhur masih nyautin kerja, pada asar bentar lagi maghrib kan? Akhirnya pada Isya. Ngopi-ngopi ganti dengan mabuk-mabuk. Ya. Nggak sampai mabuk sih sebetulnya, tapi ya sampai nggak sadar. Karena nggak dilarang ya. Emang nggak dilarang, jadi antara mabuk dan tidak itu ya masing-masing aja gitu ya. Karena nggak dilarang. Nah barulah ketika Allah memandang bahwa kaum muslimin siap meninggalkan khamr, turunlah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaitan. Kenapa nggak di awal ini ya Allah? Nggak ada yang komplain karena sudah siap. Ya, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala,
tidak lain adalah perbuatan setan. Rijsun, kotor, bukan hanya haram, kotor, buruk, dan itu adalah perbuatan setan. Ketika ayat itu turun, diriwayatkan ya, Madinah kayak banjir Homer. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Abu Bakar saya, ada sahabat yang baru saja minum, dia tangannya masukin ke tenggorokannya supaya Homernya keluar. Nah, apa yang saya jelaskan ini bukan berarti kemudian sekarang Homer nggak haram, tidak. Tetapi tahapannya itu yang perlu kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran. Bahwa dalam menerapkan apapun dalam syariat Islam itu Allah saja memberikan tahapan. Jadi kalau hari ini masih pakai jilbab yang kecil, jangan kemudian dipaksakan harus yang besar. Butuh waktu, butuh tahapan. Loh tapi kan kewajiban sudah selesai. Iya, tapi pelaksanaannya. Jadi Allah bisa saja memerintahkan di awal Islam larangan tentang khamr. Nah, tetapi Allah melihat kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kalian mampu, itu diterapkan. Jadi ayat tentang pelarangan khamr di tahap pertama masih ada dalam Al-Quran. Tahap kedua masih ada dalam Al-Quran, tetapi dia tidak dipakai lagi hukumnya. Loh kenapa kok masih disebutkan? Agar umat belajar metodologi dalam menerapkan syariah. Ya, itu loh metodologinya. Nggak bisa langsung, ya, pelan-pelan. Nah ini makanya Islam kafah secara bertahap. Mana yang bisa kita lakukan, mana yang menurut pemerintah ini nggak terlalu ekstrim dulu. Karena memang sekarang ini ya fakta. Coba kalau temanya jihad dan khilafah dalam perspektif, wah ini langsung Ustadz ganti temanya, kan itu ngeri. Ya. Di negara mayoritas Muslim bahas tentang syariat Islam ngeri. Ya. Ya. Kena ITE, coba. UU ITE kan? UU ITE ini sekarang hampir sama kayak zaman Soeharto. Undang-undang subversif, pasal karet. Nah, maka kita bertahap, jangan nyerempet-nyerempet yang hukum kalau nggak siap di penjara. Kalau siap sih nggak apa-apa. Nah, ya, tapi nggak usah deh, kasihan anak istri nanti ya. Yang kedua, pilih pemimpin Muslim. Ini kita sudah sering bahas gitu ya. Itu bagian dari baroah kepada orang kafir dalam aspek politik. Yang ketiga ini, jaga persatuan walaupun beda fikrah dan gerakan, beda ormas, beda partai, jangan sampai kemudian kita berpecah belah di sini. Karena setiap kelemahan kaum muslimin akan dimanfaatkan oleh orang-orang non-muslim untuk menghancurkan Islam. Ya. Sudah sering kita bahas bagaimana pentingnya ukhuwah Islamiyah. Bagaimana mahalnya nilai ukhuwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Kalau engkau keluarkan seluruh isi bumi sebagai biaya untuk menyatukan hati kaum muslimin, tidak akan bisa, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Walakinnallaha allafa baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Jadi doa yang tidak diperkenankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah doa ketika umat Islam minta dipersatukan. Bukan berarti nggak bisa bersatu, tapi itu harus diupayakan oleh kaum muslimin. Sehingga tidak hanya dengan doa Nabi saja, tapi harus dengan upaya kaum muslimin. Itu maknanya seperti itu, bukan berarti kemudian oh ya sudah Nabi minta aja nggak dikasih, gitu kan? Karena saking mahalnya itu gitu loh. Walaupun kau keluarkan isi bumi semuanya tidak bisa. Itu kata Allah begitu. Allah saja yang bisa mematukan hati mereka. Nah,
Tetapi itu maknanya ya, bukan berarti kemudian kita berlepas tangan. Ya. Pahami siasat syariah agar tidak hanya menjadi objek politik. Ya. Siasat syariah ini tema yang paling sering saya angkat. Ya. Mungkin orang mengatakan kajian kok politik. Ya. Itu politik namanya ngomong kayak gitu itu. Orang yang menganggap kajian politik itu bukan kajian, itu politik. Benar nggak? Ucapan itu sudah bagian dari politik. Tanpa sadar ia telah memisahkan politik dari masjid. Sehingga umat Islam hanya paham sholat, hanya paham zikir, nggak paham kalau tiap hari diakali dengan kebijakan politik. Ya. Nabi tidak pernah memisahkan itu dari kehidupan kaum muslimin. Ada delegasi dari negara lain disambut di masjid. Bahkan Sumamah bin Utsal, silakan nanti dibuka. Sumamah bin Utsal itu orang yang secara terang-terangan mengatakan akan aku bunuh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dan dia banyak membunuh sahabat. Ketangkep diikat di tiang masjid. 3 hari 3 malam. Apa kata Nabi? Wahai para sahabat, siapkan hidangan yang paling enak buat Sumamah. Rawat dia, jaga dia, hormati dia. Sebagaimana kalian menghormati tamu-tamuku. Itu tawanan perang. Orang yang merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Ditaruh di masjid, memang diikat. 3 hari 3 malam. Untuk melihat bagaimana kaum muslimin. 3 hari 3 malam, nggak diapa-apain, dikasih makan enak, dihormati, dianggap sebagai tamu kenegaraan. Bedanya dia diikat. Nah, setelah 3 hari 3 malam, suruh pulang sana. Kamu pulang sana. Dan dia pulang. Sampai di jalan, Allah buka pintu hidayah. Karena ngelihat bagaimana kaum muslimin. Orang-orang kayak gini yang mau saya bunuh. Ya. Pribadi agung itu yang mau saya bunuh. Akhirnya dia nyari oase, dia mandi di situ. Dia merasa mensucikan diri. Balik ke mana? Ke Madinah, ya Rasulullah, aku pengen masuk Islam. Sumamah bin Utsal itu musuh terbesar Nabi SAW, ya, masuk Islam karena 3 hari 3 malam dia lihat langsung kaum muslimin diurat nadi kehidupannya di masjid. Jadi masjid itu merupakan pusat segala penerapan Islam. Ya ekonominya, ya politiknya, ya ibadahnya, semua bisa dilihat di situ. Kenapa turun ayat Jumat itu apa? Yang idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, jika sudah ada panggilan azan untuk sholat Jumat, fas'au, bersegeralah menuju zikrullah, wadarul bai', tinggalkan jual beli. Itu ceritanya, ya, bukan sebelum azan. Watarakuka qaima, mereka tinggalkan kamu dalam keadaan berdiri. Nabi khutbah tinggal 12 orang, coba. Jadi ayatnya turun karena Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang rombongan dagang dari luar, saya kurang tahu atau Yaman atau Syam, yang jelas itu ramai sekali. Ya, Nabi lagi khutbah, bayangkan di atas, dan khutbahnya Nabi itu berapi-api, tinggal 12 sahabat. Ya, katakanlah ada, kalau seluruh sahabat itu 140.000, mungkin 1.000, katakanlah 300 atau 1.000 orang lagi sholat Jumat, itu yang tersisa di depan Nabi yang lagi khutbah cuma 40 atau 12 orang, 12 ada riwayat begitu, 12 orang. Sahabat loh, Nabi khutbah ditinggal.
Saking dekatnya pasar dengan masjid. Itu maksud saya di situ. Jadi sampai khutbahnya Nabi kalah menarik dibandingkan pasar. Nah, jadi pasar pun dekat dengan masjid. Nah sekarang ya, itu isyarat bahwa ekonomi jangan jauhkan dari Islam, dari masjid ya. Itu. Nah, sampai turun ayat itu, maka kemudian ada ulama mengatakan transaksi di saat khutbah sudah dimulai kurang atau bahkan hilang barokahnya. Oh, tapi nggak apa-apa, yang layanin perempuan, yang jual, yang beli juga perempuan. Emang pinter kita ini kalau di Mekah sana ditutup ya, begitu mendekati sholat langsung ditutup. Ya. Kalau enggak ditinggal gitu aja. Ya. Nah, ini bagaimana kita bisa bersiasat syariah. Bagaimana kita paham tentang strategi musuh kalau di dalam khutbah, di dalam kajian tidak dibahas. Hanya bahas tentang fikih dan akidah. Padahal Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan seluruh isi Al-Quran adalah akidah. Ya, Al-Quran itu terdiri dari tiga pokok besar. Yang pertama kisah, yang kedua syariah, yang ketiga akidah. Tapi seluruhnya ini akidah. Kalau berkaitan dengan sholat, berarti ibadahnya orang-orang yang berakidah lurus. Berkaitan dengan Fir'aun, contoh orang-orang yang akidahnya sesat. Jangan tiru. Jadi semuanya ujungnya pada akidah. Akidah intinya pada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Jadi membahas fikih berarti ibadah akidahnya orang-orang yang berakidah Islam. Begitu. Ya. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, awalnya gitu kan, ini urusan akidah kan, maka jangan menyakiti tetangganya. Jadi urusan ketetanggaan pun kaitannya dengan akidah. Kenapa kita mau capek-capek bangun malam? Karena kita ingin selamat di akhirat. Kenapa kita jaga lisan? Karena kita ingin selamat di akhirat. Kenapa kita berinfak? Karena selamat di akhirat. Kenapa kita jaga rezeki kita? Ingin selamat di akhirat. Seluruh aspek kehidupan kita itu karena ingin selamat di akhirat. Dan itu adalah akidah. Iman kepada Allah dan hari akhir. Maka seluruh pembahasan kaum muslimin adalah akidah. Jangan dipisah-pisah bahwa kalau masalah akidah dibahas di masjid, urusan ekonomi jangan dibahas di masjid. Kalau sudah kayak gitu, itu adalah justru politik yang paling ngeri. Omongan seperti itu adalah politik yang paling ngeri. Ya. Sehingga kaum muslimin cuma paham sholat, tapi nggak paham tentang siasah syariah. Ya. Berjuang bersama umat, bergerak bersama umat, maju bersama umat. Nah, ini bagian dari strategi politik. Jangan jauhkan umat dari pemimpin-pemimpinnya. Nah, sekarang pemimpin maksudnya pemimpin yang saleh ya. Nah, pemimpin umat itu adalah para ulama. Nah, ulamanya dibunuh karakternya. Pembunuhan karakter terhadap para ulama itu sedang berlangsung. Sehingga umat menjadi kehilangan sosok panutan. Bayangkan, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar itu dihujat banyak sekali pihak karena melakukan perbuatan yang dihalalkan Allah, yaitu poligami. Seakan-akan beliau melakukan dosa yang besar. Ya. Padahal itu tidak dosa. Adapun nggak siap itu urusan lain gitu ya. Yang siap katanya laki-laki biasanya. Yang perempuan nggak siap. Boleh bu nggak siap itu hak. Jadi wanita nggak siap nggak apa-apa. Kalau ya. Saya belum siap. Asalkan jangan mengatakan itu buruk. Ya. Itu adalah solusi. Solusi untuk masalah. Nah yang laki-laki juga jangan buru-buru langsung pengen poligami. Ya. Nah.
Kalau poligami itu berarti rumahnya 2, sapunya 2, dapurnya 2, segala macam. 1 aja belum kuat apalagi 2. Loh, kalau bisa 2, yang 1 yang bisa senderin, nah gitu ya. Nah, tadi ini. Kalau saya ngomong poligami, insya Allah bapak-bapak nggak, ibu-ibu nggak khawatir ya Bu. Nah, perbuatan Kiai Haji Abdullah Masjar itu tidak ada sedikit pun melanggar hukum negara maupun syariat Islam, tetapi di blow up seakan-akan itu kriminal, sehingga banyak sekali pengikutnya yang kemudian mundur. Sementara orang yang berzina tidak pernah di blow up, pejabat-pejabat yang korup disembunyikan. Nah, ini bukan tanpa sengaja, ini by design. Untuk apa? Mendegradasi kepercayaan umat kepada para ulamanya. Chat mesum, hoax dari yang dikatakan Habib Rizik, itu sudah jelas sekali itu perbuatan dari intelijen. Ya. Itu adalah rekayasa. Yang membongkar rekayasa itu dibacok di tol. Ya, seorang dokter dari ITB, ya, dibacok. Nah, itu tidak akan dicabut, itu akan terus diupload terus supaya umat hilang kepercayaan pada beliau. Ya. Karakter assassination, pembunuhan karakter, kill the messenger. Kalau nggak bisa kill the message, kill the messenger. Kalau nggak bisa membunuh pesannya, bunuh pembawa pesan. Nggak bisa dibunuh dengan cara yang kasar, bunuh dengan cara yang halus. Itu yang jelas bungkam. Jauhkan umat dari pemimpin-pemimpin yang saleh. Ya. Ketika ada pemimpin yang agak bagus, langsung diserang dengan serangan yang luar biasa. Ya. Ketika banjir di Jakarta melanda 40 RT. Banjir di Cilacap 3 kecamatan. Nah, padahal 3 kecamatan itu lebih luas daripada 40 RT. Coba, kalau nggak percaya baca deh. Coba. Karena apa? 40 itu gede walaupun itu RT. 3 itu kecil walaupun itu kecamatan. Itu. Coba. Ini berita tentang keadaan banjir loh ya. Banjir di Jakarta melanda 40 RT. Banjir di Cilacap melanda 3 kecamatan. Gedean mana? 3 kecamatan, tapi itulah cara bagi didegradasi. Dan itu kerjaan adalah kerjaan yang terstruktur, ada kata pembinanya. Ya, ada kata pembinanya di situ. Dan dibiayai, ya. Dibiayai, subhanallah. Pembunuhan karakter terhadap kaum muslim, pada pemimpin umat. Ya. Ini terjadi, maka mari berjuang bersama umat, bergerak bersama umat, maju bersama umat. Nah, kebutuhan umat hari ini apa? 1, ekonomi. Maka mari kita, ya, tidak masalah dari yang kecil-kecil. Kalau semuanya bergerak, insya Allah akan, bahkan Islam ini adalah agama keajaiban. Bagaimana seorang Suraqah bin Malik itu ngejar Nabi karena dijanjikan 100 ekor unta. Nabi hijrah dikejar. Begitu dekat jatuh kudanya. Kejar lagi, dekat jatuh. Akhirnya ini orang bukan sembarang orang. Setiap kali sudah dekat dia jatuh. Akhirnya dia ngobrol sama Rasulullah. Kenapa sih kamu kok ngejar saya? Saya dijanjikan 100 ekor unta. Kata Nabi, wahai Suraqah, dakwah ini tidak akan bisa dikalahkan. Bahkan nanti, ya, singgasana Kisra Persia akan takluk kepada Islam. Apa kata Suraqah? Wahai Muhammad, kalau saat itu datang, izinkan aku memakai mahkotanya Kisra. Dan ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia, yang pertama kali ditunaikan, Suraqah
Mana? Ini, pakailah. Itu baru mau bunuh Nabi, oleh Allah buka hidayah, langsung percaya. Ya, langsung percaya. Ya Rasulullah, izinkan aku memakai mahkota dan baju kebesaran Kisra kalau saat itu tiba. Ya. Padahal tadinya itu ngejar Nabi, lagi mau berangkat ke Madinah. Ya. Itu dia jatuh terus lalu dikasih tahu, kamu tidak akan bisa menghalangi dakwah ini. Bahkan nanti singgasana Kisra akan takluk. Apa jawabannya? Ya Muhammad, ya Rasulullah. Kalau waktu itu datang, izinkan aku. Coba. Saking percayanya. Nah, ini subhanallah. Orang yang baru mau bunuh Nabi, tiba-tiba langsung punya keimanan seperti itu. Ini keajaiban. Dan yang diucapkan Nabi juga keajaiban. Oh, kamu belum sampai Madinah aja udah sumbar kayak begini gitu kan. Sampai Madinah aja belum tentu. Kamu sudah janji menaklukkan Persia gitu loh. Pulang ke masjid belum nyampe sudah janji Amerika takluk. Kalau kita yang ngomong nggak akan percaya. Dan subhanallah, Suraqah percaya. Maka ketika panglimanya Abu Ubaidah bin Jarrah kalau nggak salah menaklukkan Persia, itu orang pertama kali dipanggil Umar bin Khattab. Ketika rampasan perang datang itu Suraqah bin Malik. Suraqah, mana Suraqah, mana Suraqah? Nah, dipanggil. Ini janji Nabi aku tunaikan. Janji Nabi aku tunaikan. Dipakai sudah. Subhanallah, ini luar biasa. Ya. Tapi cuma sebentar. Dah lepas. lepas. Nanti kamu jadi dunia. Subhanallah. Ya. Nah, ini berjuang bersama umat. Ya. Jadi jangan khawatir, mimpi kita itu surga. Kalau cuma menang di dunia itu kecil, kita mimpinya menang di dunia, menang di akhirat. Ya. Kalau cuma menang ekonomi itu kecil di hadapan Allah. Allah ingin melihat kita ini sungguh-sungguh enggak, yakin enggak, seperti yakinnya Suraqah bin Malik. Lah kita itu kalah sama Suraqah. Nah, Suraqah bin Malik ini masuk Islam tapi dia diem-diem. Ketika perang Badar, dia enggak ikut perang. Dia ngumpet di rumah. Nah, iblis tahu. Nah, iblis itu mewujudkan dirinya dengan wujud Suraqah. Begitu perang berkecamuk, ya, ibu malaikat datang, lari ini iblis. Lari. Nah, itu hadis sahih. Suraqah itu nggak ikut perang Badar karena dia sudah masuk Islam. Masuk Islamnya ketika mau bunuh Nabi SAW. Ngejar, waktu Nabi hijrah dikejar. Subhanallah. Ya. Nah, ini kalau kita itu yakinnya seperti yakinnya Suraqah ketika dijanjikan mahkota, insya Allah. Nah, ini. Yang terakhir, siapkan kader-kader pemimpin melalui sistem pendidikan Islam yang komprehensif. Karena sistem pendidikan kita ini untuk menyiapkan para babu hari ini, para pekerja, para buruh di rumah sendiri. Ya. Fakta ini. Ya. Maka bikin pendidikan komprehensif. Kelas 6 SD minimal sudah selesai hafalan juz amma, paham tentang dasar-dasar fikih. Sekarang sudah beranjak mau balik, belum ngerti tentang wudhu yang benar coba. Bagaimana mandi yang benar, wajib yang benar. Ini fakta. Bahkan SMA suruh ngurutkan rukun iman nggak bisa. Suruh ngurutkan rukun iman nggak bisa, apalagi nama-nama Nabi, apalagi tentang Islam. Dan ini fakta. Yang paling gampang, betapa bobroknya pendidikan Indonesia. Hari terakhir anak-anak SMP, SMA, sekolah adalah hari meninggalkan sholat secara massal. Yaitu saat pengumuman kelulusan. Mereka coret-coret tubuhnya, pakaiannya, sampai dari mulai pengumuman sampai maghrib muter-muter, dan itu di seluruh Indonesia mereka tinggalkan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, bahkan sholat isya. Inilah hasil dari pendidikan, meninggalkan sholat.
Padahal batas antara iman dan kafir adalah salat. Dan mereka dengan sangat ringan meninggalkan salat. Di seluruh negeri bersama-sama dan tidak ada upaya untuk menghentikannya. Ini produk. Padahal dalam surat Maryam disebutkan kisah tentang bapak-bapak yang soleh, tentang para ulama, tentang para rasul. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Lalu muncullah generasi setelah itu, yaitu generasi yang meninggalkan salat, wattaba'asy syahawat, dan mengikuti syahwat. Saya jadikan nanti supaya kita ingat. Meninggalkan salat adalah pintu masuk dari menurutkan syahwat. Surah Al-A'raf ayat 169. Maaf, bukan saya salah. Maaf, bukan itu. Maaf. Surah Maryam ya, ayat 5859. Ayat 58 itu tentang orang-orang soleh. Para nabi, para ulama, para orang-orang soleh. Ayat 59 penerusnya. Coba. Penerusnya itu fakhalafa min ba'dihim, maka lahirlah penerus-penerus setelah mereka, khalfun, para generasi penerus, adha'us shalah, yang meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan syahwat hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya. Ini bapak-bapaknya para nabi, bapak-bapaknya para ulama, tetapi karena meninggalkan salat, jadilah mereka memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini fakta yang terjadi. Generasi kita pendidikan yang hasil akhirnya mudah meninggalkan salat. Nah, demikian. Oleh karena itu kita harus membuat sistem pendidikan. Nah, sekolahnya bolehlah di sekolah luar, di umum dan sebagainya. Tapi habis sekolah masjid bikin sekolah sore, sekolah weekend. Kalau di negara-negara Eropa itu ada Saturday school, ada sekolah hari Ahad, ya, sekolah hari Sabtu untuk memberikan bekal agama. Karena kalau yang datang kajian kayak gini rata-rata yang sudah tua, ya, yang sudah tua, ya, sudah waktunya memang sudah pensiun. Ya. Kalau macan sudah ompong. Nah, yang anak-anak muda susah, maka bikin buat mereka kajian khusus remaja. Nah, setelah kajian boleh main basket, boleh main ini. Memang butuh biaya. Butuh biaya. Nah, oleh karena itu Islam itu 2 dari 4 rukun Islam itu mensyaratkan kaya. Syahadat itu nggak perlu biaya. Cuma ngomong sudah selesai ya. Udah, ini anggap saja. Nah, sholat dan puasa itu nggak perlu biaya, nggak apa-apa. Tetapi zakat dan haji harus kaya. Minimal kalau zakat itu punya duit 60 juta sekarang itu. Baru bisa zakat. Haji minimal punya duit 40 juta. Nunggunya 20 tahun. Nah, kalau mau yang cepat 200 juta. Nah, jadi 2 dari 4 rukun Islam itu ya mensyaratkan kaya. Artinya secara tidak langsung kaum muslimin itu jadilah orang kaya supaya rukun Islammu lengkap. Walaupun ada klausul bagi yang mampu. Tetapi kata-kata bagi yang mampu itu bukan justru membuat kita saya nggak mampu. Enggak, saya harus mampu. Nah, jadi dalam rukun Islam pun sudah ada aspek ekonomi di situ. Kuasai ekonomi agar kalian jadi orang kaya yang kemudian banyak berzakat, banyak bersedekah, sempurnakan rukun Islam dengan haji. Nah, ini. Maka mari kita
bangun kembali ukhuwah, bangun kembali semangat untuk berjuang untuk Islam. Apapun kondisi kita, ingat kita harus punya kontribusi untuk Islam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.